Yeah, gua kece dari lahir. Ya beginilah udah takdir. Sekali gagi langsung mahir. A few moments later. One eternity later. Hai semua, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perlawanan di Bali dan Perang Banda. Perkenalkan, nama saya Aina Eda Sabila, nama saya Dian Nada Pandiangan. Nama saya Leonardo Bintu. Nama kamu siapa? Kamu nanya. Ya udah, aku kasih tahu ya. Nama aku Margaret 215 Durian. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan di Bali. Perlawanan di Bali terjadi pada tahun 1848 sampai 1906. Adapun latar belakang dari terjadinya perlawanan di Bali yaitu 1. Belanda ingin menguasai wilayah Bali. Kedua, adanya hak tawar karang. Hak tawar karang adalah kebijakan yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan Bali untuk menyita barang ataupun kapal yang terdampar di wilayah perairan mereka. Nah, kedua hal tersebut merupakan latar belakang dari terjadinya perlawanan di Bali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jalannya perang perlawanan di Bali ini. Pada tahun 1830, Belanda ingin menguasai Bali. Dengan pemaksaannya, membuat rakyat-rakyat di sana menderita. Para petinggi dan juga rakyat-rakyat di sana melakukan perlawanan. Perlawanan ini disebut dengan Perang Puputan. Contoh dari pemaksaan Belanda yaitu pemaksaan pengibaran bendera Belanda di wilayah-wilayah kerajaan Bali. Pihak Belanda juga merasa dirugikan dengan adanya hak tawar karang, sehingga memaksa para raja-raja di sana untuk menandatangani sebuah perjanjian yang berisikan dihapusnya hak tawar karang. Para raja-raja di sana hanya berpura-pura untuk menyetujui perjanjian tersebut. Contohnya saja Raja Buleleng. Raja Buleleng tetap meneruskan hak tawar karang dan diketahui oleh pihak Belanda, sehingga pihak Belanda pun murka. Pada tahun 1848, pihak Belanda mengirimkan pasukannya untuk menyerang kerajaan Buleleng. Pada perang tersebut, kerajaan Buleleng menang. Setahun kemudian, Belanda mengirim kembali pasukannya yang lebih kuat untuk menyerang kerajaan Buleleng. Sayangnya, pada tahun ini, kerajaan Buleleng runtuh dan jatuh ke tangan pemerintah Hindia Belanda. Raja Buleleng pun tewas terbunuh dalam peperangan ini. Menyusul pada tahun 1849, pada bulan Mei, kerajaan Kelungkung runtuh dan jatuh ke pemerintah Hindia Belanda. Meskipun begitu, pihak Belanda tetap kesulitan untuk menguasai wilayah Bali karena terus muncul perlawanan dan perlawanan. Perang Puputan kembali muncul di Badung, lalu kembali meletus di Kelangkung pada tahun 1906. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dia. Dengan adanya Perang Bali, ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, Belanda berhasil menguasai seluruh kawasan di Pulau Bali. Yang kedua, raja-raja di Pulau Bali menjadi tunduk terhadap pihak Belanda yang menyebabkan akhirnya pengaruh kerajaan di Pulau Bali menjadi semakin melemah. Yang ketiga, Belanda berhasil menguasai perdagangan di Bali dan menerapkan monopoli di pulau tersebut. Dan yang keempat, dihapuskannya beberapa acara adat seperti dihapuskannya sute pada acara ngaben atau upacara hari kematian di Pulau Bali akibat pengaruh dari pihak Belanda. Nah, keempat hal tersebut merupakan dampak dari adanya Perang Bali. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana akhir dari cerita Perang Bali. Pada tahun 1849, Belanda kembali menyerang Bali untuk meredakan perlawanan Bali yang memusat di Jagaraga.
Belanda mengirimkan pasukannya secara besar-besaran untuk langsung menyerang benteng Jagaraga. Belanda menyerang benteng Jagaraga dari arah depan dan dari arah belakang. Mereka juga menyerang ketua dari pihak pasukan Buleleng, yaitu I Gusti Ketut Jelantik, di mana I Gusti Ketut Jelantik dan pasukan Buleleng tidak dapat lagi menahan serangan dari pihak Belanda, yang akhirnya menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan dari pihak pasukan Buleleng. Namun meskipun demikian, tidak ada satupun dari pasukan Buleleng yang kabur atau melarikan diri. Mereka gugur bersama dan pada akhirnya tanggal 19 April 1849, Bali jatuh ke tangan Belanda dan Belanda menguasai sepenuhnya Pulau Bali. Nah, setelah kita melihat dan mendengarkan bagaimana perjalanan Perang Bali dari awal hingga akhir, ada beberapa hal yang dapat kita teladani. Yang pertama, nilai kesetiaan para masyarakat Bali. Raja dari kerajaan Bali tidak pernah memaksakan rakyatnya untuk mengikuti puputan atau Perang Bali ketika mengetahui bahwa sudah seperti tidak ada harapan lagi untuk menang. Namun, masyarakat Bali dengan sukarela ingin ikut dalam perang demi membela raja dan kerajaannya. Yang kedua, besarnya tekad dan nilai rela berkorban yang dimiliki oleh pasukan Bali. Meskipun mereka mengetahui bahwa ancaman yang mereka terima sungguh besar, bahkan sudah banyak korban yang berjatuhan, mereka tidak gentar. Mereka tetap melanjutkan perang tersebut dengan semangat yang kuat dan tekad yang besar. Nah, selanjutnya yaitu Perang Banjar. Perang Banjar terjadi pada tahun 1859 sampai 1905. Latar belakang terjadinya Perang Banjar yaitu rakyat menjadi sasaran eksploitasi oleh Belanda dan oleh Kesultanan Banjar. Yang kedua yaitu munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. Yang ketiga yaitu sikap semena-mena atau sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Nah, itu merupakan latar belakang terjadinya Perang Banjar. Selanjutnya yaitu jalannya Perang Banjar. Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II memimpin perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1859. Pangeran Antasari melakukan penyerangan terhadap Belanda, yaitu benteng Belanda dan tambang batu bara di wilayah Penggaron. Dalam penyerangan tersebut, pasukan Pangeran Antasari berhasil menguasai tambang batu bara di wilayah Penggaron. Namun pada saat itu Belanda melakukan perlawanan dengan cara menawan keluarga Pangeran Hidayatullah II, dan Belanda meminta agar Hidayatullah II keluar dari persembunyiannya. Nah, selanjutnya yaitu Hidayatullah harus keluar dari persembunyiannya. Dan pada saat di perjalanan, Hidayatullah II berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dan Hidayatullah II diasingkan ke Cianjur. Pasca ditinggalkan Hidayatullah II, Pangeran Antasari terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Wilayah-wilayah perlawanan terhadap Belanda meliputi daerah-daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Akhir dari Perang Banjar. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit paru-paru dan cacat. Dalam kondisi yang sakit keras, Pangeran Antasari masih memiliki keinginan untuk tetap membuat Kesultanan Banjar menjadi wilayah yang berdaulat. Namun pada tahun 1862, tepatnya pada bulan Oktober, Pangeran Antasari meninggal dunia dan menitipkan pesan kepada pengikutnya agar terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Margaret. Terima kasih lewat kesempatannya. Kali ini saya akan membacakan bagaimana sih dampak dari Perang Banjar ini. Yang pertama adalah Kesultanan Banjar dibubarkan. Yang kedua, Belanda berhasil menguasai wilayah Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah dikuasainya berbagai sumber daya di Kalimantan.
Yang keempat adalah tidak adanya penerus yang ideal. Yang kelima, sistem birokrasi lama dihapuskan. Nah, selain dampak yang telah disebutkan tadi nih, ada hal yang dapat kita teladani dari Perang Banjar. Yang pertama adalah semangat pantang menyerah. Diketahui Pangeran Antasari yang memiliki pasukan lebih sedikit dari pasukan Belanda tetap bersemangat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua adalah taat dalam beragama. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kejujuran. Nah, itu seputar perlawanan Bali dan Perang Banjar. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.